lembaran penutup pintu bagasi yang sedang kita bentuk agar sesuai dengan door trim pintu bagasi tersebut. Jadi ini adalah tahap akhir dari peredam pintu bagasi, sobat. Jadi lembaran tipis ini harus kita bentuk sesuai dengan pintu bagasi ini agar menutup pada penutup akhir pintu bagasi. Lembaran tipis yang sudah dibentuk sesuai dengan penutup pintu bagasi nanti akan tertempel di sini, sobat Pitek. Jadi dia harus dimodif dulu agar membentuk sesuai dengan pintu bagasi mobil tersebut. Ini adalah tahap akhir nantinya. Ya, sobat Pitek, setelah kita bentuk lembaran tipis ini untuk disesuaikan dengan penutup pintu bagasi, nanti kita akan tempel lembaran ini pada door trim pintu bagasi. Ya, tahap akhir dari peredam pintu bagasi. Jadi sobat udah lihat prosesnya. Saya akan ulas lagi, yaitu dinding platnya dilapisi dengan menggunakan sunroof, lalu ditempel dengan menggunakan lembaran tipis pada dinding plat bagian dalam. Terakhir adalah lembaran penutup pintu bagasi. Ini adalah finishingnya ya, sobat. Nah, inilah hasilnya peredaman pintu bagasi seperti ini, sobat. Suara menjadi lebih padat, terlihat kokoh. Jadi potensi suara berisiknya sudah kita tutup dengan menggunakan peredam pintu bagasi melalui 3 proses: sunroof agent pada plat dinding bagian luar, lembaran tipis untuk menempel pada plat bagian dalamnya ini, terakhir adalah lembaran penutup pintu bagasi. Ini hasilnya. Aplikasi soundproof pada lengkungan spakbor mobil untuk mengatasi road noise daripada suara ban dan gesekan ban dengan aspal. Dia memperkuat lengkungan plat daripada spakbor supaya suaranya diminimal untuk masuk ke dalam karena berupa getaran jalaran ke lantai. Campuran soundproof dicampur dengan lem kuning dan sedikit dicampur dengan pelingkut agar warnanya menjadi senyawa dengan plat besi. Dia mengatasi road noise. Nah, sobat Pitek, ini adalah mobil yang sudah terpasang dengan peredam Pitek dan juga menggunakan sunroof agent. Sobat Pitek bisa bandingkan suaranya begitu kokoh, begitu bulat dan terisi penuh. Dia sangat kuat sekali platnya karena lapisan sunroof agent ini. Nah, ini sobat Pitek, pintu depan yang sudah terpasang dengan peredam suara pintu akustik, juga lapisan sunroof agent. Sobat Pitek bisa bandingkan, suaranya terasa lebih kokoh, lebih padat dan bulat. Terakhir ini, untuk spakbor bagian depan yang awalnya suaranya sangat berisik, sobat Pitek bisa dengar hasil dari pemasangan peredam spakbor Pitek dan lapisan sunroof agent. Lapisan sunroof agent ini juga untuk melapisi lengkungan atau penutup fender di atas ban. Jadi dia membuat lengkungan ini terasa lebih kokoh, juga untuk memblok suara bising dari suara ban ini. Lihat sobat Pitek, jangan lupa lapisan sunroof agent juga mengatasi road noise atau suara berisik pada ban, kerikil, cipratan air, dan perpaduan antara ban juga aspal.
Coba Sobat Vitek, dengarkan suaranya. Perbandingannya sangat jauh dengan yang sudah terpasang peredam suara untuk pintu bagasi. Sekali lagi Sobat, ini yang belum terpasang untuk peredam suara pintu bagasi. Padahal potensi suara gaung dan jalaran suara berisik itu berkumpul di sini, di bagian belakang. Tanpa kita sadari, dia akan menimbulkan suara-suara gema dan gaung yang kurang enak. Dan juga untuk suara knalpot atau geraman suara knalpot, dia juga akan mengumpul pada ruang kosong yang ada di pintu bagasi ini. Jadi menjadi satu dengan suara gaung yang ada, hingga menimbulkan suara berisik pada kabin. Untuk mendapatkan hasil sekokoh dan sepadat ini, kita akan melakukan teknis pemasangan pada pintu bagasi dengan melalui 3 proses pemasangan, yaitu menggunakan sunroof agent sebagai lapisan utama, disusul dengan lembaran tipis yang sudah kita bentuk sesuai dengan pintu bagasi tersebut. Lalu untuk mengisi ruang kosongnya, kita akan menggunakan modul atau gulungan dari Vitek ini. Semua mempunyai fisik sangat ringan. Perpaduan sunroof agent dengan lembaran tipis peredam yang menempel pada dinding pintu bagasi, dia menghasilkan suara yang lebih kedap. Kenapa bisa gitu? Karena ini akan mengeliminasi suara-suara berisik seperti suara knalpot dan suara bawah lainnya atau suara rongga-rongga kosong yang ada di pintu bagasi. Selain itu juga ini bisa memperkokoh plat pada pintu bagasi tersebut. Dia akan menutup pori-pori pada bagian platnya untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ada di pintu bagasi yang sangat besar, yang potensi menimbulkan suara gaung dan berisiknya. Itu kita menggunakan modul atau gulungan dari Vitek yang mempunyai fisiknya fleksibel, jadi dia bisa ditempatkan pada ruang sesempit apapun. Dia akan mengisi rongga-rongga kosong pada pintu bagasi tersebut, sehingga menimbulkan suara yang lebih padat.